Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gemuruh takbir mengangkasa jagat raya. Lafal-lafal tahmid dan tahlil mudah mengguncang hati-hati orang-orang yang beriman. Mereka mengagungkan Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. 1 bulan yang lalu dengan penuh antusias dan sukacita kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Namun hari ini dengan berbalut rasa sedih kita harus mengatakan wada'an ya Ramadan. Selamat jalan wahai Ramadan. Ada semburan kesedihan di dalam jiwa ini di saat harus berpisah dengan tamu yang sangat mulia. Ada rasa ketakutan di dalam jiwa ini. Apakah amal kita selama ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ada segumpal kekhawatiran yang terus menghantui. Apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Karena Rasulul Karim mengabarkan kepada kita, Rabbima amru rajulin dakhala alaihi Ramadan sunnah salah falam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang dia berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuat hati-hati orang yang beriman selalu gundah, selalu khawatir dengan apa yang pernah dia lakukan. Kaum muslimin jamaah salat ini dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah membersamai kita selama 1 bulan penuh. Madrasah Ramadan telah mendidik kita, telah membina kita dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah romaniyah yang amat dahsyat. 1 bulan penuh kita disuplai energi takwa yang amat dahsyat. 1 bulan kita dipasok bahan bakar keimanan yang amat hebat. 1 bulan jiwa ini telah dicas dengan casan robbani, casan keimanan yang amat sangat kuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya sekarang adalah mampukah kita tetap mengalirkan pasokan bahan bakar takwa tersebut di dalam jiwa kita? Bagaimana agar dia tidak tersendat? Mampukah kita untuk terus mengalirkan suplai energi iman tersebut agar tidak terhambat? Mampukah kita untuk terus membuat lancar casan ketaatan tersebut agar tidak tersumbat? Karena ini yang paling penting kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada jalan lain untuk terus membuka keran sampai energi iman tersebut agar terus mengalir di dalam jiwa ini, agar pasokan bahan bakar iman itu tidak tersumbat. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan istiqomah.
Kamu muslim dirahmati Allah. Karena jika tidak, maka kita akan terjebak dengan rutinitas ritual yang sifatnya musiman. Kalau tidak istiqomah, kita akan terperangkap sebagai hamba sementara waktu. Kita hanya akan menjadi hamba Ramadan. Kita hanya akan kenal Allah di bulan Ramadan saja. Kita hanya akan rajin beribadah, rajin beramal di bulan Ramadan saja. Kalau tidak kita bekali dan kita istiqomah. Sungguh merugi seseorang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Sungguh celaka seseorang yang hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Selepas Ramadan lepas itu semua. Sungguh merugi seorang laki-laki yang hanya kenal masjid di bulan Ramadan. Selepas Ramadan dia tinggalkan. Hanya mau dekat dengan Allah di bulan Ramadan, luar Ramadan dia tinggalkan itu semua. Sungguh ini orang yang merugi, orang yang celaka. Sebagaimana tadi yang disampaikan, sungguh celaka seseorang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan lewat, dosa-dosanya tidak diampuni. Ini harus menjadi bahan renungan dan evaluasi kita jamaah yang dirahmati Allah SWT. Karena fenomena ini terus berulang-ulang setiap tahun. Banyak orang yang menjadi hamba musiman, dan ini namanya Ramadan. Hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Ingat, kaum muslimin dirahmati Allah. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Tuhan kita juga di bulan-bulan yang lainnya. Allah yang kita sembah selama Ramadan, maka Allah yang wajib kita sembah bulan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan-bulan yang berikutnya. Maka jangan jadi hamba Ramadan. Kita harus jaga itu semua dengan istiqomah. Dan kaum muslimin dirahmati Allah SWT, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Gharibul Ma'arif, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza taqabbala 'amal 'abdin waffaqahu li 'amalin shalihin ba'da. Sesungguhnya seorang hamba, jika amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan dia taufik untuk beramal soleh setelahnya. Maka jangan berkata Allah, kalau kita ingin mengetahui apakah amal kita selama Ramadan diterima atau tidak, maka indikatornya bisa kita lihat pasca Ramadan. Kalau kita tetap istiqomah selama Ramadan, istiqomah pasca Ramadan, maka itu tadi amal kita diterima oleh Allah saja. Asib sebaliknya, kalau kita hanya giat beramal, rajin beribadah, rajin ke masjid di bulan Ramadan saja, selepas Ramadan lepas itu semua, tanda amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita lihat dan muhasabah diri kita masing-masing. Itu terlihat pasca Ramadan. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Kaum muslimin dirahmati Allah, istiqomah adalah luzum ta'atillah subhanahu wa ta'ala, suluk as-sirat al-mustaqim. Istiqomah adalah senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menetapi jalan yang lurus, ad-dinul qawim, jalan agama yang lurus. Itulah istiqomah, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang yang istiqomah, tidak mengenal waktu dan tempat, dimanapun, kapanpun dia tetap menjadi hamba Allah. Bukan hanya bulan Ramadan saja, dimanapun, kapanpun dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan hamba Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan untuk bisa istiqomah memang tidak mudah, perlu perjuangan. Jadi agar kita bisa istiqomah harus menundukkan diri ini, mujahadah nas, tundukkan diri ini agar selalu taat kepada Allah. Karena kalau kita biarkan sesuai dengan keinginannya, kecenderungan nafsu, kecenderungan jiwa ini adalah malas beribadah, tapi semangat untuk bermaksiat kepada Allah. Nah ini harus ditundukkan, tundukkan agar selalu taat kepada Allah. Maka insya Allah bisa istiqomah. Kemudian ikhlaskan niat kita di dalam beramal, ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan lupa bekali dengan ilmu agama. Karena bagaimana seorang bisa istiqomah kalau tidak dibekali dengan ilmu? Gak pernah belajar, gak pernah ngaji, bagaimana dia bisa istiqomah? Jadi
ilmu adalah modal utama bagi seorang hamba agar dia bisa menapaki jalan istiqomah di jalan yang lurus. Kemudian berteman dan bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena kalau teman kita teman yang tidak baik, maka hanya akan menyeret kita dan membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dalam Allah, dan ketika seseorang bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan memang itulah kewajiban kita. Jadi kita ini wajib beribadah kepada Allah, wajib menyembah Allah sepanjang masa sampai tiba kepada kita kematian. Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai tiba kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Jadi sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal kepadamu. Itulah hamba Allah. Jadi bukan hanya ibadah di bulan Ramadan saja, rajin beramal di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hayatnya dia selalu menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, ketika seorang bisa istiqomah, maka Allah berikan kabar gembira. Seperti yang Allah sebutkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turunlah para malaikat kepadanya, dan malaikat itu mengatakan kepadanya, jangan kau takut dan jangan kau bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah menjelaskan betapa hebatnya istiqomah menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah jelaskan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka di antara keutamanya Allah akan menurunkan para malaikatnya. Malaikat akan turun memberikan kabar gembira, menenangkan orang itu. Maka orang yang istiqomah akan diberikan ketenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menukil pernyataan Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, yang dia mengatakan bahwa malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah dalam 3 keadaan. Pertama, di saat kematian. Yang kedua, di kuburan, di alam barzakh. Yang ketiga, di saat dibangkitkan. Jadi malaikat-malaikat yang pertama akan turun di saat kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan dikira bahwa di saat kematian itu adalah saat-saat yang mudah. Saat kematian adalah saat-saat yang sangat menentukan, saat-saat yang sangat genting, dan saat-saat yang sangat menakutkan. Makanya disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar kematian seseorang itu matinya begitu mudah, kematiannya begitu indah dan seterusnya, beliau itu kurang peduli. Kenapa? Karena beliau tahu persis bagaimana meninggalnya manusia terbaik, Rasulullah SAW. Ketika sedang sakarat, beliau mengatakan dengan beratnya kematian sampai beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti lasaqam. Tiada ilah yang akan kecuali Allah. Sungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Beliau merasakan begitu berat yang luar biasa. Makanya ketika ada orang mengatakan, masya Allah, bulan meninggal begitu tenang, bulan meninggal begitu indah, jangan minta Allah, jangan dikira kematian itu mudah. Jangan dikira kematian itu gampang. Amr ibn As radhiyallahu anhu beliau menggambarkan bagaimana kematian. Kematian itu seperti yang beliau jelaskan kepada putranya, itu bagaikan seseorang yang tertimpuk oleh langit. Jadi langit jatuh ke bumi dan dia berada di antara kedua. Bayangkan langit yang lebih besar, yang lebih berat tentunya. Seseorang berada di tengahnya, kejatuhan. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu beliau menggambarkan bagaimana pedihnya kematian. Kematian itu adalah ibarat ranting pohon yang penuh dengan duri, kemudian dimasukkan ke rongga seseorang, lantas dicabut sekuat-kuatnya.
Itulah kematian. Bayangkan, ranting yang penuh dimasukkan ke kerongkongan kita, kemudian dicabut sekaligus dengan sangat kuat. Bisa dibayangkan. Dan kematian lebih berat dari itu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, 1000 tusukan pedang, kata beliau, 1000 tusukan pedang, bayangkan, itu lebih ringan daripada meninggal di atas kasur. Jadi 1000 tusukan pedang, bayangkan, tubuh ini ditusuk-tusuk pedang, itu lebih ringan daripada mati di atas kasur. Jadi kematian bukan perkara yang mudah. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang istiqomah di saat kematiannya akan ada malaikat-malaikat yang menenangkannya. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Masya Allah. Dan ini saat-saat yang sangat menentukan. Dan pada posisi itu jamaah dari Allah, ketika seorang sedang menghadapi sakarat, dia dalam posisi yang terlelah, sedangkan syaitan berada dalam puncaknya untuk menyesatkan anak manusia. Jadi tidaklah mudah. Tapi ingat, orang yang istiqomah akan ada malaikat-malaikat rahmat, pendamping yang akan menenangkannya. Seperti ada seorang anak yang takut dengan sesuatu, kemudian di sampingnya ada ayahnya, udah tenang, nggak usah takut, maka dia akan tenang. Atau seseorang yang dia merasa takut ancaman seseorang yang zalim, kemudian Pak RW, Pak Lurahnya mengatakan udah tenang, ada kami, maka dia akan merasa tenang. Maka bagaimana ketika seorang sedang sakit? Dan ini sangat membutuhkan pendamping yang menenangkan. Malaikat turun. Allah tahu jangan kau takut, jangan kau sedih. Kemudian yang kedua, jamaah Allah ketika berada di kuburan. Dan ingat, kuburan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Kuburan itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu asabin wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadun ma ra'aitu mawtaran qad illa wa qabla qawmi. Sesungguhnya kuburan itu adalah pos pemeriksaan akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat dalam pemeriksaan itu, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Tapi jika tidak selamat di sana, maka yang setelahnya lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Dan aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan daripada kuburan. Jadi kuburan amat menakutkan jamaah dari Allah. Makanya bagi orang yang tidak istiqomah, bagi orang yang tidak baik, kuburan yang sudah sempit seperti itu akan terus menyempit, menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya berantakan. Bayangkan. Kemudian dihamparkan permadani dari api neraka. Maka dia berkata, ya Allah bisa, wahai Rabb, jangan segerakan kiamat, karena dia tahu tempatnya itu menyenangkan. Tapi bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang baik, beriman dan istiqomah di atas keimanannya, maka malaikat-malaikat akan menyambutnya, kemudian membawa kain kapan dari surga yang wangi, kemudian dihamparkan permadani dari surga, dan di kuburan yang sempit itu akan menjadi luas sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dia tahu tempatnya yang sangat menggembirakan. Maka kemudian dia pun berkata, ya Rabb, aqim as-saah, wahai Rabb, segerakan kiamat. Jadi dia ingin segera kiamat. Kenapa? Karena dia tahu kenikmatan yang sudah menunggu di surga. Di kubur pun dia tenang, di kubur pun dia senang. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu surga. Maka dia berharap segera kiamat. Itu bagi orang yang istiqomah, itu bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan, dan itu perlu istiqomah agar kita bisa melewati itu semua dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah di saat dibangkitkan. Ini pun bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Dan orang-orang yang istiqomah, maka Allah akan mudahkan dan akan dibantu. Malaikat akan memberikan kabar gembira. Kemudian kaum muslimin Allah, dan yang berikutnya disebutkan dalam itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian
dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi orang yang istiqomah, Allah janjikan surga baginya, dan itu terminal terakhir bagi seorang hamba. Jadi jangan minta Allah, terminal akhir bagi seorang hamba yang beriman adalah surga, dan itulah tempat peristirahatan yang terakhir. Ketika seorang sudah menginjakkan kakinya di surga, di sanalah dia beristirahat. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan bahwa kuburan adalah tempat istirahat yang terakhir. Di situ ada dua kesalahan yang sangat fatal yang sering kita dengar. Mari kita hantar saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jemaah yang tahu, kalau kuburan itu tempat istirahat, maka ayo kita rame-rame bunuh diri, bareng-bareng bunuh diri, biar istirahat gitu kan. Di dunia ini pusing, di dunia ini puyeng, utang gak lunas-lunas, sakit gak sembuh-sembuh, menikmati gitu kan, bunuh diri, istirahat di sana. Enak kan kalau seperti itu. Orang dolim, perampok, pencuri, penipu, mati istirahat. Enak sekali kalau seperti itu. Jangan minta Allah, kuburan tidak seperti itu. Dia amat menyenangkan, amat dahsyat. Dan disitulah nanti setelah kita meninggal di akhirat pengadilan Allah yang akan menentukan nasib kita. Kalau disini tahu, kemudian juga dengan istiqomah, maka itu adalah sebab terbesar agar kita bisa husnul khotimah. Jadi dengan istiqomah, maka insya Allah kita bakal meraih husnul khotimah, dan itulah kematian terindah yang didapatkan oleh hamba-hamba yang beriman. Jadi tidak ada yang memutus dia dari amal soleh kecuali kematian. Dia berhenti sholat di masjid karena memang sudah meninggal. Dia berhenti mengaji karena memang sudah meninggal. Dia berhenti berinfak, berhenti bersedekah karena memang sudah meninggal. Jadi yang membuat dia terhenti dari kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan adalah kematian. Itulah husnul khotimah. Jangan sampai kemudian yang mengakhiri hidup kita disuruh kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kematian yang terjadi. Dan ingat coba dari Allah, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Yul'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan hadis ini, ayat yang mutu ala ma'asya alaihi wa yub'atsu ala dzalik. Maksudnya adalah seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, kemudian nanti dibangkitkan dengan kebiasaannya tersebut. Jadi kalau orang biasa melakukan maksiat kepada Allah, maka bakal meninggal dengan cara seperti itu. Dia biasa jauh dari masjid, bakal meninggal ketika jauh dari masjid. Ibu-ibu para wanita biasa tidak memakai jilbab, biasa tidak memakai kerudung, biasa tidak menutup aurat, maka dia bakal meninggal dengan cara seperti itu. Baru nanti ditutupi auratnya setelah dia meninggal. Walhamdulillah, itu adalah su'ul khotimah. Dan kita bisa lihat gitu kan, orang yang biasa mabuk, biasa teler, meninggalnya nggak jauh-jauh dari itu. Habis mabuk naik motor masuk jurang, mati. Habis mabuk kemudian tabrakan, mati. Habis mabuk berkelahi, mati. Habis mabuk bareng-bareng kemudian mati juga bareng-bareng berjamaah. Ya Allah, jamaah itu sholat, jamaah ini jamaah mati dalam keadaan maksiat. Sungguh bisa seperti ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan beberapa keadaan orang yang jauh dari Allah, yang tidak istiqomah, maka dia meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ada orang yang biasa transaksi jual beli, tapi dia jauh dari Allah, maka ketika meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan kali bulan la ilaha illallah, apa yang dia ucapkan? Oh, yang ini jangan dijual, yang ini terlalu murah. Karena dia biasa seperti itu dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia hanya untuk dunia hidupnya. Ada orang yang ketika disuruh bulan baca la ilaha illallah, malah dia nyanyi. Yang keluar dari mulutnya adalah nyanyian. Kenapa? Hidupnya biasa seperti itu, maka matinya udah berada seperti itu. Dan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang biasa minta-minta, bisa minta-minta. Maka ketika meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, rezeki mana? Bagian dan seterusnya. Dan itu contoh-contoh nyata zaman kita Allah. Nah, orang yang istiqomah selalu taat kepada Allah, maka insya Allah Allah anugerahkan husnul khotimah. Coba perhatikan sebagai sekedar contoh saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meninggal di saat salat subuh menjadi imam.
meski meninggal karena ditusuk. Tapi beliau meninggal sedang beribadah kepada Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meninggal kapan? Di saat sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Dan beliau sedang berpuasa. Dan ini adalah husnul khotimah. Ali radhiyallahu anhu, beliau meninggal kapan? Ketika mau berangkat salat subuh. Dijabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu meninggal husnul khotimah kalau dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, atau mau melakukan ketaatan kepada Allah, atau selepas melakukan ketaatan kepada Allah. Itu adalah tanda Amr ibn Abi Amir ibn Abdullah bin Zubair rahimahullah. Beliau meninggal kapan? Rakaat kedua sedang sholat maghrib. Dan ini adalah orang-orang yang istiqomah. Dari itu jamaah kata Allah, kita harus menjadi hamba Allah. Harus menjadi hamba Allah sepanjang masa. Harus mengenal Allah sepanjang masa. Tapi ingat, bukan berarti bahwa orang yang istiqomah itu tanpa dosa. Karena kalau manusia tanpa dosa, itu bukan manusia namanya. Jadi orang yang istiqomah bukan berarti luput dari dosa. Tapi sebagaimana Allah firmankan, wastaqim ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah dan beristighfarlah. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang orang yang istiqomah juga jatuh pada kesalahan, tapi setelah itu dia langsung kembali kepada Allah, langsung beristighfar, tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang bukan berarti bahwa orang yang istiqomah itu tanpa dosa, tanpa cacat. Mesti dia jatuh pada dosa, tapi tidak biarkan dosa itu sehingga dia meninggal dengan membawa dosa itu. Tapi segera dia tobat kepada Allah dan recovery dengan amal saleh. Kaum muslimin jamaah salat ini yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa kita harus memetik pelajaran Ramadan. Setelah kita lepas dan lulus dari madrasah Ramadan yang telah mendidik kita dengan didikan yang amat dahsyat dan amat luar biasa, maka jaga dengan istiqomah. Dan istiqomah harus dipaksakan, harus diusahakan. Kalau mengikuti keinginan jiwa, sampai kapanpun jiwa itu cenderung untuk tidak taat, cenderung untuk bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah, tapi semangat untuk bermaksiat, semangat untuk melakukan dosa. Maka ini harus dirubah agar Ramadan membekas, agar Ramadan bermakna bagi kita. Maka harus ada usaha dari masing-masing kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita agar kita istiqomah di atas jalannya yang lurus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقنا بطانة الصالحة يا رب العالمين ووفقهم لإزالة المنكرات وقم أهل الزي والضلالات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.